Selanjutnya kita lanjut pada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini sama juga seperti topologi-topologi sebelumnya. Kita ada satu server, satu cloud, dan satu DSL modemnya juga. Lalu sama juga kita tambahkan switch. Ada 5 switch di sini. Kita cepetin aja. Oke, bisa dilihat sama sedikit dirapikan bentuknya. Lanjut kita sambungkan dari server sambung ke cloud, lalu dari cloud ke DSL modem seperti biasanya, dari DSL modem ke switch yang pertama. Lalu ini sebenarnya agak ribet ya, kita harus membentuk mirip kayak bintang. Dari switch pertama ke switch kedua, lalu switch kedua ke switch yang ketiga, lalu seterusnya sampai semuanya nyambung. Wait, kita cepetin aja sedikit. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Lalu kita geser ke switch yang ketiga. Dari switch yang pertama ke switch ketiga, lalu dari switch pertama lagi ke switch yang keempat sampai membentuk huruf A. Lalu yang switch kedua lurus ke switch ke 5. Pokoknya arahkan sesuai pada yang ada, sama kayak yang ada di video. Ini nggak aku cepetin biar kalian bisa lihat. Seperti itu. Kita lihat dulu bentuknya. Lalu di sini kita sudah mulai menambahkan PC-nya. Nah, sambil menata PC-nya ini, apa sih topologi mesh itu? Nah, topologi mesh adalah jenis jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Artinya, setiap node memiliki banyak jalur koneksi sehingga jaringan menjadi sangat andal. Nah, ini bisa dilihat, kita tinggal rapikan saja. Ini sudah ada 25 PC client. Lalu kita hubungkan antara switch ke PC-nya. For your information, pada setiap switch ini ada 6 PC setiap masing-masing switch, tapi ada satu switch yang paling bawah itu ada 7 PC karena jumlah PC kita ada 25. Oke, again kita cepetin aja biar cepet. Setelah itu kita menambahkan IP configuration-nya ke server yang pertama, sama juga seperti yang awal. Kita sama kayak yang awal dengan IP address-nya 192.168.1 dan 42. Subnet mesh-nya juga sama, tinggal klik aja nanti muncul sendiri. Default gateway-nya juga sama kayak yang di awal. 42-nya diganti 1, DNS servernya kita ganti 888. Nah, kalau sudah, lanjutkan seperti biasanya. PC-nya ke desktop. Nah, itu sama juga 43. Servernya juga sama. Default gateway-nya itu sama juga, pokoknya sama semuanya seperti di awal. Kita percepat aja seperti biasanya. Pokoknya langkah-langkahnya semuanya sama ya, tinggal urutin sampai ke PC yang terakhir. Nah, ini kalau sudah kita hubungkan, sama mau hubungkan dari PC yang mana ke yang mana. Kalau successful tandanya sukses. Nah, sedikit tambahan, topologi mesh memiliki kelebihan yaitu sangat andal karena memiliki banyak jalur alternatif. Jika satu jalur terputus, masih ada data yang bisa lewat dari jalur lain. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan sangat banyak kabel dan konfigurasi yang lebih rumit, terutama jika jumlah perangkatnya itu banyak.
seperti apa yang kita lihat tadi, itu sangat rumit banget menurutku sebenarnya, karena dari sambungannya aja udah sangat amat rumit. Lanjut, kita masuk pada topologi tree. Sebenarnya sama juga, cuman bentuknya aja yang beda. Kita tambahkan seperti biasa server, cold, dan DSL modemnya. Lalu kita menambahkan beberapa switch. Sebentar, kita cepetin aja. Nah, di sini yang pertama aku menambahkan 3 switch. Dirapihin juga sekalian. Lalu disambungkan terlebih dahulu agar nantinya tidak bingung. Kita sambungkan dari server ke cold seperti biasa, dari cold ke DSL modemnya. Lalu kita sambungkan dari DSL modemnya ke switch, dan switch yang satu ke switch yang dua, lalu switch kedua ke switch yang ketiga. Seperti itu. Ini bisa dilihat. Lalu di sini aku menambahkan 2 switch lagi, jadi total ada 5 switch. Sekalian dikasih penghubung juga dan dirapihkan juga. Lanjut, kita beri 25 PC kliennya juga. Ini nanti kita cepetin aja seperti biasanya. Nah, sambil kita menunggu memberikan PC ini, aku jelasin sedikit apa sih topologi tree itu. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan secara bertingkat, sehingga membentuk struktur seperti pohon. Nah, topologi ini biasanya digunakan pada jaringan yang lebih besar karena mudah dikembangkan dan terstruktur. Lalu, kalau sudah kita hubungkan secara bertahap dari switch ke PC-nya. Kita cepetin aja. Nah, ini sebenarnya bentuknya nggak seperti pohon ya, cuman kita anggap saja seperti pohon Natal yang ngembang. Lalu seperti biasa, selanjutnya kita konfigurasikan IP address-nya dari server dulu, sama juga dengan angka 192.168.142. Di copy, nanti itu tinggal klik aja dan kopiannya di paste ke default gateway, tapi 42-nya diganti 1. Sama juga DNS-nya 888. Lanjut ke cold-nya kita config, lalu DSL-nya kita add. Kalau sudah, klik X aja. Lanjut ke PC-nya. Sama juga seperti di awal, sebenarnya gak ada yang berubah, sama persis urutan dari 42 dari server tadi. Selanjutnya ke PC itu 43 sampai PC terakhir. Sama juga DNS-nya gak ada yang berubah. Kita cepetin aja. Nah, ini kita cepetin aja biar gak memakan waktu. Intinya sama persis ya. Oke. Sampai dengan PC yang terakhir. Nah, kalau sudah, kita uji konfigurasinya atau terhubung apa tidak. Sama, kita bisa lihat di video. Itu tinggal klik yang gambar seperti surat, antarkan dari PC ke PC, terserah mau yang mana. Kalau sukses berarti berhasil. Sebagai tambahan, topologi tree ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dikembangkan, terstruktur dengan baik, dan cocok untuk jaringan besar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan lebih banyak perangkat dan kabel, serta jika switch utama mengalami gangguan, maka seluruh jaringannya dapat terpengaruh. Sekian, ini adalah tutorial atau penjelasan topologi-topologi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah menjelaskan atau salah dari bentuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.